Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu, jumpa lagi di channel Dian Sriwahyuni Official. Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti PPPK tahun anggaran 2024 untuk pemerintah Kota Surabaya, Sekretaris Daerah sudah mengeluarkan pengumuman tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Adapun isiannya yaitu berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 329 tahun 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2024, pemerintah Kota Surabaya memberikan kesempatan kepada tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Surabaya yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, formasi jabatan yang dibutuhkan. Jumlah alokasi kebutuhan sebanyak 2.109 formasi dengan rincian sebagai berikut. Tenaga guru 250 formasi, tenaga kesehatan 250 formasi, tenaga teknis 1.609 formasi. Rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidik dan unit kerja, penempatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Selanjutnya, pelamar pada jabatan fungsional guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi nomor 13.1/B.TT-B1-04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai. Pelamar pada jabatan fungsional tenaga kesehatan untuk kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi merujuk pada surat edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor PT.01.F/570/2024 tentang persyaratan kualifikasi pendidikan yang tercantum dalam aplikasi SSCASN. Dasar hukum. Ketentuan terkait pengadaan PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Yang ketiga, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang persyaratan surat tanda registrasi untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan dalam pengadaan aparatur sipil negara tahun anggaran 2024. Yang keempat, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Yang kelima,
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Yang ketujuh, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang persyaratan wajib, tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Yang kedelapan, Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1351-BTP-HK.04.01-2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2024. Yang kesembilan, Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 2024 nomor PT.01.T03-F-570-2024 tentang persyaratan kualifikasi pendidik dan surat tanda registrasi dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara jabatan fungsional kesehatan tahun 2024. Yang ke-10, Surat Menteri Kesehatan nomor PT.01.A-1957-2024 tanggal 4 April 2024 perihal permohonan fasilitasi dan afirmasi kualifikasi pendidikan D4 Bidan Pendidik dalam pengadaan CASN tahun 2024. Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Seluruh peserta wajib membaca dan mempedomani ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada penerimaan PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2024. Mekanisme dan kriteria pelamar. Yang pertama yaitu tenaga guru. Kriteria pelamar pada pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2024 meliputi 1. Pelamar prioritas. Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Yang kedua, guru ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2. Guru ex THK 2 adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data ex THK 2 pada Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah. Yang ketiga, guru non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Surabaya yang terdiri atas A. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah. Yang B. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan atau Dapodik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester
secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk yang B, formasi jabatan ini hanya dapat dilamar oleh pelamar yang saat mendaftar bekerja pada unit kerja atau perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. C. Hal terdapat pelamar prioritas berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi atau lembaga atau yayasan. Untuk yang D, pelamar seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di lingkungan pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Fungsional Guru Bahasa Indonesia atau Jabatan Fungsional Guru Bahasa Inggris. Yang kedua, penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Yang ketiga, penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Fungsional Guru Seni Budaya Keterampilan. Yang kedua, tenaga kesehatan. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK pada Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2024 terdiri dari yang pertama, tenaga ex honorer atau ex THK 2 adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database ex THK 2 pada Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, tenaga non-ASN terdiri atas A. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Yang B. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Untuk yang B, dalam hal terdapat kebutuhan pada jabatan fungsional bidan, kategori keahlian kebutuhan jabatan tersebut juga dapat dilamar oleh pelamar D4 Bidan Pendidik tahun 2023. Yang C, pelamar D4 atau Bidan Pendidik tahun 2023 adalah pelamar dengan kualifikasi pendidikan D4 Bidan Pendidik yang dinyatakan lulus seleksi PPPK tahun 2023 pada jabatan fungsional bidan kategori keahlian yang hanya dapat melamar pada instansi pemerintah yang sama pada saat seleksi pengadaan PPPK tahun 2023. Untuk yang D, formasi jabatan ini hanya dapat dilamar oleh pelamar yang saat mendaftar bekerja pada unit kerja atau perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Yang E, pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf A dapat dilamar penyandang disabilitas dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Yang kedua, menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. F. Setiap pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Paling singkat 2 tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula
terampil dan ahli pertama. 2. Paling singkat 3 tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda. Yang G, bagi jabatan fungsional dokter dengan subjabatan dokter, spesialis, dan dokter spesialis pengalaman sebagaimana huruf F, dapat dihitung sejak menempuh pendidikan spesialis dan atau dokter subspesialis. Yang ketiga, tenaga teknis. A. Penetapan kebutuhan pengadaan PPPK tahun anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana tenaga teknis diperuntukkan bagi pelamar 1. XTHK 2. XTHK 2 adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database XTHK 2 pada Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, tenaga non-aparatur sipil negara, non-ASN, terdiri atas A. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database, tenaga non-ASN pada BKN, dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Yang B. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun, terakhir secara berturut-turut. Untuk yang B, formasi jabatan ini hanya dapat dilamar oleh pelamar yang saat mendaftar bekerja pada unit kerja atau perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Yang C, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf A dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Melampirkan surat keterangan dari dokter, rumah sakit, pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya. Yang kedua, menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar. Yang D, setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana. 2. Paling singkat 2 tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula terampil dan ahli pertama. Yang ketiga, paling singkat 3 tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.